Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Allahku yang maha kudus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Shalom God Lovers, tidak terasa kita sampai kepada hari yang terakhir, hari yang ke-6 dalam pembahasan 5 pertanyaan Yesus Kristus sesudah bangkit dan menjelang Dia naik ke surga. Saya akan sedikit ulangi dari pertanyaan pertama, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 15, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Mengajarkan kita supaya kita punya prioritas utama dalam hidup ini, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hal yang paling utama, mengedepankan yang utama. Tuhan mau yang utama dalam hidup kita, pemerintahan Kristus nyata di dalam roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan di dalam tubuh kita. Yesus jadi raja di situ. Pertanyaan kedua, Lukas 24 ayat 17. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Hati-hati gunakan mulutmu. You are what you say. Kamu jadi seperti yang kamu katakan. Biarlah mulut kita penuh dengan firman Tuhan. Karena firman berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Biarlah mulut kita penuh dengan kata-kata berkat dan bukan kata-kata kutuk. Pada hari berikutnya, pertanyaan ketiga, Lukas 24 ayat 38. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Awas, kebimbangan menimbulkan sikap, yaitu mendua hati. Dan Alkitab berkata orang bimbang, ragu-ragu, mendua hati, gak dapat apa-apa dalam kehidupannya. Tapi mari kita lawan dengan hidup dalam iman.
pistis, keyakinan yang sungguh-sungguh. Karena dengan beriman yang gak mungkin menjadi mungkin. Dengan beriman akan menghasilkan kesetiaan di dalam diri kita. Karena Tuhan akan datang dan dia berkata, adakah iman kudapati di bumi ini. Pertanyaan berikutnya yang keempat dalam Yohanes 21 ayat yang kelima. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jangan khawatir bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang kau rindukan dalam kehidupanmu. Bahkan dia berkuasa memberikan segala sesuatu yang belum pernah timbul di hati, di pikiran, dan belum pernah kita lihat di mata, dan belum pernah kita dengar di telinga kita. Dan sekarang tiba di hari yang terakhir, pertanyaan kelima dalam Yohanes 21 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, ini pertanyaan yang menusuk hati daripada Simon Petrus. Kenapa? 3 kali dia pernah mengkhianati Tuhan. Tetapi perhatikan, sekalipun 3 kali dia pernah menyangkali Tuhan, yang justru dilakukan Yesus tidak membuangnya. Karena Petrus sebelumnya menyesali, dia bertobat, dia menyesali sampai dia menangis. Maka itu kalau Anda pernah melakukan kesalahan, dosa apapun dalam hidup saudara, jangan tinggal di situ. Ya, ambil keputusan untuk bertobat, supaya repent, bertobat. Tuhan kembalikan kita kepada posisi yang tertinggi di dalam hidup setiap kita. Perhatikan baik-baik, dan Yesus datang bertemu dengan Petrus di tepi danau Galilea tersebut. Dan dia justru memulihkan Petrus yang pernah menyangkali 3 kali. Haleluya, Tuhan kita suka memulihkan. Mungkin beberapa Anda merasa Anda telah gagal. Anda telah merasa bahwa Anda tidak sanggup. Tapi saya memberitahu, kalau kamu datang dengan kerendahan hati, apa yang dilakukan Tuhan Yesus buat Petrus, dia akan lakukan bagi setiap kita. Memulihkan kembali hubungan dan membangkitkan semangat yang telah patah. Kita tahu akhir hidup Petrus bahkan berani mati. Bahkan dia berkata, kalau aku mati cara Yesus, kepala di atas disalibkan, kepala di atas kaki di bawah, tidak layak. Dan Petrus memilih mati karena Injil Yesus Kristus. Disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Secara gereja mencatat semuanya itu. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama datang kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Jangan dijawab sekarang. Sebab orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Seringkali apa yang terjadi? Tabrakan terhebat dalam hidup manusia. Tabrakan bukan 2 jenis pesawat, tapi tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Dan sialnya adalah seringkali kehendak pribadi kita mengalahkan kehendak Tuhan. Ini saatnya kita menjawab pertanyaan Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Tentu dengan cara bagaimana? Menundukkan semua kehendak pribadi kita. Supaya kehendak Tuhan saja yang terlaksana di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita belajar agar supaya firman menguasai hidup kita. Supaya kehendak Tuhan menguasai kehidupan setiap kita. Dan berbahagialah kalau seandainya pikiran, perasaan, kehendak kita ditundukkan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat ke-5 bagian B, aku menawar setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Wow, Filipi 2 ayat 5 dia berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ayo kita sesuaikan pikiran, perasaan, kehendak kita sinkronisasikan dengan kehendak Tuhan. Ini tanda kita mengasihi Dia. Dan berikutnya, mengasihi Tuhan berarti melayani Tuhan. Jangan ada satupun dari penonton. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah ladang di mana Tuhan tempatkan Anda berada. Businessman, itu ladang misimu. Mahasiswa, kampusmu ladangmu. Ibu rumah tangga, rumahmu ladang misimu. Semuanya dimanapun kita ditempatkan, itu ladang misi kita. Jangan ada berpangku tangan. Kembangkan karunia, bakat, talenta, potensi saudara. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tapi sekaligus kita mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi juga ada perintah baru, mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Standar kasihnya standar ilahi
agape, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa alasan. Mintalah anugerah Tuhan supaya kita bisa melakukan dan menjawab semua 5 pertanyaan ini dengan sikap hidup kita yang mau taat dan tunduk menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pelajaran berharga dari 5 pertanyaanmu sudah kau bangkit dan menjalan kau naik ke surga. Anugerahmu menolong kami supaya kami sanggup menjawab semuanya dengan kehidupan kami yang berpadanan dengan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Semua keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Biarlah diketahui bahwa kami orang-orang yang memberi diri dipimpin penuh oleh kerajaan-Mu dan menjadikan Kau raja di atas segala raja. Aku lepaskan berkat turun atas setiap mereka. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jika Anda terberkati, jangan lupa sharekan kepada saudara yang lain.